Oke, jumpa lagi dengan gue Junior Pasaditain. Bagi yang mau komen, like, subscribe, dipersilakan. Bagi yang tidak juga nggak apa-apa. Oke, gue mau hari ini ngebahas pertandingan yang seru nih tadi yang sampai babak extra time kedua lah, sampai menit apa nih, dari menit 1 sampai 120, di mana akhirnya di luar dugaan tim nasional Inggris berhasil menang 2-1 atas tim nasional Norwegia. Gol pertama dari timnas Norwegia terjadi melalui Andreas Sesterup di menit 36, dan terakhir dari gol Inggris di menit melalui Jude Bellingham di menit 47, dan golnya dari Jude Bellingham itu terakhir di menit 93. Ini menunjukkan bahwa timnas Inggris akhirnya bisa ke semifinal ya. Nah, arti kan kayak gue liat Haaland tuh kayak terisolir ya, sampai Erling Haaland tuh diganti di babak pergantian waktu lah, bagian apa, extra time kedua lah. Tapi dari sini gue mau nyampain tentang ball position dari Inggris itu hanya sekitar 53% dan Norwegianya 47%. Terus juga pasisnya juga dimenangin Inggris oleh 606 dan Norwegianya 537, dan akurasi passingnya dimiliki oleh Inggris dengan 91% dan 86% bagi Norwegia. Shotnya juga dimenangin oleh Inggris dengan 14 dan dari Norwegianya 13, dan shot on target hanya 8 dan untuk Inggris, dan Norwegia hanya 5. Tentu ini menjadi kabar mengejutkan ya bagi gue ya. Gue sebenarnya bukan ini juga sih tim penggemar tim nasional Inggris ya, tapi kalau lihat track backnya si Thomas Tuchel ini, jadi dia ini bangkit gitu, bisa membuat para pemain Inggris nih jadi lebih kuat lah. Oke kan, striker yang gue tahu kan kayak Harry Kane, terus di attacking midfieldernya kayak Jude Bellingham juga mainnya bagus banget lah. Walaupun ntar Inggris bakal juara, gue nggak tahu ya juara atau nggak, karena kan lawannya paling ya Spanyol kalau nggak Prancis ya tadi final lah ya. Gue nggak tahu nih ntar ketemu Argentina atau enggak ya. Cuma kan gue nggak tahu sekarang Argentina tuh lagi heboh banget ya karena ada skandal apa gitu. Ya, banyak lah emang. Terus kalau gue pribadi juga Inggris nih kuat ya secara permainan ya. Dari Jude Bellingham juga mainnya bagus. Tapi yang gak kelihatan sekarang itu Harry Kane ya. Harry Kane tuh kayak mando juga sama kayak Erling Haaland juga. Dia nggak kemana-mana gitu, kayak apa ya, Erling Haaland tuh kayak merasa kurang gitu gue liat. Padahal gue berharap sih Haaland bisa ngegolin, cuman enggak ya. Tadi kayak babak kedua kayak fall gitu ya, gue nggak tahu VAR-nya fall atau enggak ya. Cuma di sini emang Inggris pantas untuk maju ke semifinal karena kan dukungan fansnya banyak lah. Terutama di Amerika Serikat kan emang mayoritas kan dijajah oleh Inggris ya. Itu juga pasti kiblatnya pasti ke timnas Inggris juga kan banyak. Banyak pemain yang gue bilang Inggris ini bakal melaju sampai final bisa aja. Cuma jangan sampai dia it's coming home lagi kan, nggak dapat piala lagi kan. Inggris, kalau Inggris ketemu Spanyol di final ya pasti Spanyol. Feeling gue kayak Euro dulu, Euro 2024 ya. Tapi emang Spanyol mainnya gue bilang bagus, walaupun dia kayak kurang aja striker ya. Cuman dari segi permainan ya Spanyol lebih bagus daripada Inggris. Cuman yang keunggulan Inggris dibanding lain itu mental, sebenarnya mental dia kuat lah. Contoh lu lihat striker si Harry Kane udah berapa gol itu tuh ngeri lah. Belum di belakangnya ya tadi gue bilang Jude Bellingham, terus di Anthony Gordon di winger kanan ya, winger kiri, dan Bukayo Saka di kanan. Nah, itu bagus tuh menurut gue. Cuman kiper aja menurut gue kurang si Pickford ya, menurut gue kurang lah Pickford ya, dibanding kiper yang lain lah. Cuma kalau menurut gue Inggris nggak bawa Harry Maguire sih apa ya? Sebenarnya Harry Maguire penting ya di timnas Inggris ya menurut gue pribadi, karena punya postur yang bagus lah pokoknya dibanding kayak Guehi, Ezri Konsa lah, jauh lah. Dari line up gue pengen lihat dulu line up-nya nih si apa ya? Dari Norwegia dulu formasinya tuh 4-1-2-3 lah. Tiganya Haaland, striker tengah, di winger kanan Solot, di kiri Seth Derup di winger kiri ya. Kemungkinan si Nusa ya, Nusa diganti di sini. Patrick Berg mau dekat di tengah. Terus satu DM-nya si Berge ya. Central back-nya si Ajer sama Hegem. Back kanannya si Muller Wolfe. Dan di kirinya ya Muller Wolfe, di kanannya Riason. Kipernya Nilan lah. Harry Kane gue di 4-2-3-1. Nah, ini juga Harry Kane ditumpuk Harry Kane sebagai striker utama. Belakangnya attacking midfielder si Bellingham.
Ya kiri si Gordon ya, kanannya gue kira si Saka Madueke ya. Elliot Anderson di 2 DM sama Declan Rice. O'Reilly juga di back kiri. Guehi di back. Johnston di tengah juga ya. Ezri Konsa di kanan dan Pickford lah. Cuma kalau menurut gue emang Inggris sampai juara sih ya apa ya gue bilang. Dia kayak ngikutin tahun gitu ya, zaman 1966 kan terakhir juara ya. Udah lama banget itu kan, masih zaman Soekarno kali ya. Ya belum, masih transisi ke Soeharto kan. Itu juga menurut gue Inggris bakal juara sih menurut gue. Karena di Amerika Serikat kan banyak pendukung Inggris ya, gue yakin tuh pasti bakal juara banget lah. Feeling gue bakal juara sih. Kalau nggak Inggris ya Argentina sih. Soalnya Argentina kan dapat jalur yang mudah dibanding Portugal lah ya. Portugal yang gue bilang bakal juara gitu kan, dengan bola yang merah merah biru hijau tuh bakal juara, ternyata enggak lah, enggak lolos. Tapi emang sih emang sepak bola tuh bisa apa ya, merubah keadaan lah atau merubah terjadi lah. Ya, itu aja sih menurut gue. Kalau selamat buat Inggris akhirnya lolos ke semifinal lah. Tinggal menunggu lawannya antara Swiss versus Argentina. Gue nggak tahu nih Messi menang atau enggak ya, gue nggak tahu dah. Gue pengen lihat Messi sih main kayak gimana. Secara dia nggak egois, orangnya yang beda sama Ronaldo lah. Ya, itu aja gue sampaikan terkait di pagi hari ini tentang bola dunia 2026. Mohon maaf apabila gue masih banyak kekurangan. Thanks for watching.